Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama kami di channel Mas Nur. Ya ini kita kedatangan tamu atau kita yang menamu ya ini ya. Yang jelas ini ada pemateri kita hari ini. Nanti biar perkenalan sendiri. Tema kita hari ini yaitu belajar Al-Quran. Nah, sebelum kita menginjak ke sana, monggo Bapak apa Mas ini kangen kangen monggo diperkenalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kang Rama yang lebih populer. Baik, kali ini pertemuan kita dengan Kang Mas Nuh yang nanti kita akan berbincang-bincang mengenai belajar Al-Quran. Iya, gini Kang Rama, apa sih makna atau maksud dari belajar Al-Quran itu? Belajar Al-Quran dengan istilah belajar Al-Quran, saya tekankan di sini istilah belajar. Kita harus mengetahui dulu belajar. Belajar itu perkara yang wajib bagi kita semua. Bahkan perkara wajib ini dimulai ada dalil yang mana utul iman ilal arti kita mulai dari kandungan sampai kandungan. Cuman untuk pertemuan kali ini kita akan berbincang-bincang belajar Al-Quran. Bahwasanya kita sebagai umat Islam pasti dan harus, bahkan harus yang namanya belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran, belajarnya sendiri sudah wajib, apalagi kita sebagai umat Islam harus paham dan tahu, paling tidak mengenal dengan Al-Quran. Oh iya, oke. Mungkin ada gambaran terkait dengan bagaimana caranya kita bisa belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran kita awali untuk pembagiannya saja, pembagian masalah usia. Kalau kita belajar Al-Quran secara tilawah, membaca, hanya sebuah membaca. Mungkin kalau kita masih kecil, akil, balik, sudah diantarkan untuk belajar Al-Quran. Ya, ini berangkat dari pembaca Iqra, di PPQ, atau madrasah-madrasah yang tersebar di sekeliling rumah kita. Dan toh kalau kita sudah terlambat, katakanlah saya atau Kang Nuh belum bisa baca Al-Quran, ya mulai sekarang, mulai hari ini kita awali belajar Al-Quran dengan orang yang lebih ahli, atau di daerah kita kalau ada yang hafal ya dengan ada yang hafal, kalau enggak orang yang lebih fasih membaca Al-Quran. Oke. Jadi untuk kapannya kita belajar, mulai kapan itu tidak ada waktunya ya? Enggak ada waktu, kapanpun bisa. Kalau untuk anak-anak ya biasanya selepas zuhur ya di TPQ lah, tempat-tempat yang mana memang diarahkan atau diajarkan untuk tilawah, cara membaca Al-Quran. Oh gitu. Nah terus untuk yang misalkan ini saya mau belajar, itu ke siapa ya? Ke orang yang lebih fasih, ke orang yang lebih fasih. Maksudnya fasih? Maksudnya fasih kalau di daerah kita masing-masing lah, daerah kita masing-masing, katakanlah ke ustadz, guru, atau ke kiai. Cuma lokalnya yang sudah ya ini kembali lagi ke TPQ atau madrasah itu. Yang jelas
cari orang yang memang di daerah kita itu dikatakan lebih fasih di dalam membaca Al-Quran. Kalau kita sudah tua gini ya mencari kiai atau seorang penghafal Al-Quran untuk mempelajari, untuk marahi, murui, mempelajari kita. Kalau anak kecil-kecil mulai mungkin SD atau bisa kalau sudah TK sudah bisa disuruh belajar ya sudah. Dan segera diarahkan ke belajar. Yang jelas kalau kita sebelumnya Al-Quran ini nanti sanggup ditanya kalau kita memang beragama seorang muslim. Ada saran-saran buat pendengar dan pelihat di channel ini, Mas? Oh, ada. Kalau saran yakni bagi kita selaku umat Islam, yang mana untuk Al-Quran sendiri itu kita selaku umat Islam tidak hanya dituntut untuk hanya bisa membaca, tapi juga memahami. Nah, memahami ini mungkin untuk di ruang lingkup luar di madrasah itu mungkin kalau toh dirasa kurang, kita belajarnya di pondok pesantren yang lebih memfokuskan mengkaji. Oke, terima kasih atas penjelasan dan saran-sarannya. Kita tunggu lagi untuk video berikutnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.